Halo Kak, selamat Halo, apa sore. kabar? Selamat Alhamdulillah sore. baik. Iya, Di sana sore hari atau siang hari atau malam hari ya? ini udah mau maghrib Kak kebetulan. Iya, jadi Oh, udah udah mau sore ke maghrib. Iya, Jadi selisihnya berarti kita cuma sekitar 1,5 jam ya? 2 jam ya, tepat Oh, sekali. 2 jam, oke. Iya, Nah, dirimu lagi di Jepang? iya Alhamdulillah Kak. Oke. Nah, Kak Ike Tutwuri, aku dari namanya aja udah kayak apa namanya ini ya, Tutwuri Handayani. Iya. Boleh nggak diceritain dulu? Ada cerita nggak sih kok kamu bisa dikasih nama Ike Tutwuri? Eh, nah jadi sering banget Kak yang nanya kenapa nggak pakai Handayani sekalian juga gitu. Terus aku kan mikirnya kan aku lahir tanggal 1 gitu. Paling ya Oke. tanggal 2 jadi ikut tuturi aja nggak pakai Handayani gitu. Oh, oke. Tapi Tapi ternyata, sempat tanya ke orang tua itu artinya apa sebenarnya. Jadi itu Ika itu anak pertama, kemudian yang diharapkan bisa menjadi contoh atau suri tauladan yang baik. Kan bukan punya satu adik juga Kak. oke. Nah, jadi akhirnya jadi tahu arti nama dari orang tua tuh ngasih nama tuh nggak sekedar kasih nama, tapi sebenarnya punya tujuan, punya harapan. Nah, kalau kamu masih belum pada tahu, teman-teman semua ya, coba tanyain ke orang tuamu. Kira-kira kenapa sih dulu aku dinamain ini? Kayak aku dulu waktu zaman aku SD gitu ya, aku tuh Iya Kak. seneng banget sama temenku namanya Magda gitu. Jadi aku tuh pengen banget dan aku tuh waktu itu kenapa ya kok orang tuaku nggak kasih nama aku namanya Magda? Kayaknya tuh keren gitu ya waktu aku SD. Sampai akhirnya aku tahu kenapa orang tuaku ngasih nama Putri Khatulistiwa. Nah dan menurutku nama itu udah aku syukurin itu nama yang keren juga buatku gitu. Paling keren buatku karena jadi kita tahu sejarah dari nama kita. Nah dari Kak Ika kita bisa belajar itu salah satunya teman-teman kalau yang belum tahu namanya gitu arti namanya boleh tanyain ke orang tuanya. Oke, kita balik ke topik kita. Jadi sore hari ini kita bakalan ngobrolin kabar antar benua. Nah, salah satunya kita undang Kak Ike yang lagi ada di Jepang. Nah, kita pengen tahu gimana sih ceritanya kok bisa merantau ke negeri orang. Ini lagi sekolah atau lagi kerja atau lagi liburan yang kemudian terjebak ada situasi COVID kemudian nggak bisa pulang atau gimana? Iya, jadi sebenarnya Ika salah satu mahasiswa di UGM Yogyakarta. Nah, kemarin Oke. dapat beasiswa untuk S2, tapi itu join program gitu Kak. Jadi 1 tahun di Indonesia dan 1 tahun di Jepang. Oke. Jadi 1 Ya. tahun di UGM dan 1 tahun di Konshu University. Oke. Ya, jadi di sana ada situasi COVID juga. Iya, iya. Gimana Keren sih rasanya? Kak. Jadi kan kebetulan kan di sini kan Gimana 1 rasanya? tahun ya Kak ya. Dan itu targetnya bisa selesai penelitian dan juga publish jurnal gitu. Nah karena kemarin COVID jadi sempat tertunda 3 bulan. Jadi benar-benar kan kemarin ada kebijakan pemerintah untuk stay home selama 3 bulan. Jadi 3 bulan nggak bisa ngapain kita hapus atau penelitian. Oh, oke. Berarti ada kemungkinan nanti mundur ya untuk ininya. Kayaknya Kak. 1 tahun dia di sana ya. Iya, tapi tetap kok Kak, nanti pulang insya Allah di bulan September. Karena memang kontraknya 1 oke. tahun kan Kak, dari September 2019 sampai 2020 ini. Jadi nanti ngerjainnya selanjutnya di Indonesia gitu ya. Jadi di Iya. sana, ya jadi tetap aja 1 tahun. Tapi itu juga jadi berat ya karena seharusnya kemarin bisa dimanfaatin buat risetnya, buat buat penelitiannya. Tapi terus karena situasi COVID ini jadi mundur gitu ya. Jadi besok kalau udah diterapin buat normal lagi atau new normal, kamu akan kerja keras banget ya di sana ya. Iya, sudah mulai kerja keras Kak, bagai kuda. Ya, nah cuaca di sana lagi gimana? Lagi musim apa? Ini nggak beda jauh sama di Indo Kak, jadi ini mulai Oke. Juli kemarin masuk ke musim panas kan gitu. Dan ini hampir tiap hari hujan sih Kak. Oke, berarti nggak jauh beda. Jadi ya tetap aja kangen ya, walaupun nggak jauh beda ya. Kangen banget lah Kak. Oke, nah, kalau di Jepang sendiri tren anak muda yang lagi hits gitu di sana apa sih sama mereka juga punya berperan aktif apa bersolidaritas di masa pandemi ini. Kalau di Indonesia kan ada beberapa bikin solidaritas misalnya bikin makanan, bikin masker, bikin bikin APD dibagi-bagiin gitu. Nah kalau di sana sendiri yang sejauh kamu lihat anak-anak mudanya itu punya peran apa atau melakukan apa sih?
Kurang lebih sama sih Kak, kan sempat sharing sama teman yang ada di Jepang gitu. Terus ketika aku tanya kalau di Jepang gimana gitu, kan sebenarnya cerita tentang Indonesia tuh, dan dia bilang Indonesia keren gitu karena solidaritasnya tinggi kayak melakukan penggalangan dana untuk untuk membantu orang-orang yang kehilangan pekerjaan gitu. Jadi kalau yang terdampak COVID gitu. Terus ada dua kisah nih yang paling apa ya menurut Ika paling disoroti gitu ya. Jadi ada salah satu YouTuber gitu Kak. Beliau itu Hikakin Sang gitu. Nah, beliau sempat rilis video live bareng sama salah satu pejabat yang ada di Jepang gitu. Nah, di situ membahas tentang arti penting stay home gitu karena benar-benar stay home ini efektif untuk melandaikan kurva di Jepang gitu Pak. Terus di situ dikasih pesan untuk ya stay home, lakukan apapun yang bisa dilakukan di rumah seperti itu. Itu yang pertama. Terus habis itu ada salah satu kisah juga yang menurut Ika menarik karena ada salah seorang anak SMP Kak, dia 13 tahun, namanya itu Hime Takimoto-san. Nah, dia itu mempunyai inisiatif untuk menggunakan uang tabungannya untuk membantu orang yang terdampak COVID di Jepang gitu. Nah, itu kalau misalnya dirupiahkan kurang lebih sekitar 10 juta gitu Pak. Nah, dia kalau dirupiahin ya, jadi itu anak-anak SMP tadi ya? Iya. Untuk nominal segitu untuk anak SMP kan yang wow, apalagi pakai uang tabungannya itu keren banget sih menurut Ika gitu. Nah, ternyata kisah menarik lainnya adalah dia itu bikin maskernya itu sendiri Kak. Dia bikin maskernya sendiri. Oke. Jadi kan sejak akhir Februari itu sekolah kan diliburkan. Nah, dia itu akhirnya perharinya selama 5 jam membuat masker itu terus terkumpul sebanyak 612 buah. Jadi kurang lebih 600 buah. Masker? Iya, ada sebanyak itu kayak gitu kan. Nah, dia tuh sempat bilang juga I'm not that good at showing atau apa ya, nggak terlalu baik untuk menjahit, tapi dia berusaha keras untuk bisa membantu orang kayak gitu Pak. Itu sederhana, kalimatnya juga sederhana, tapi ternyata itu sama halnya dengan yang penting adalah niat baik. Kita harus mulai dari niat baik. Dia tadi menyadari bahwa dia tuh nggak punya kemampuan menjahit masker yang bagus, tapi dia punya niat baik loh buat membantu sesamanya. Bahkan jarang banget orang tuh ada yang merelakan gitu ya tabungannya apalagi gitu untuk bisa disumbangkan, apalagi itu anak kecil, masih anak kecil banget. Nah, kita bisa belajar juga teman-teman dari cerita ini tadi bagaimana situasi pandemi ini kemudian memang mungkin akan merubah banyak orang gitu ya, dari sisi kepedulian, dari sisi misalnya kreativitas gitu ya, salah satunya yang tadi disampaikan oleh Kak Ika. Nah, kalau situasi penanganan COVID di sana atau dirimu pernah ngerasa aduh aku kena gak ya ini ya gitu, ngerasa gitu lo juga gak sih sebenarnya waktu di sana? ngerasa sih Kak, terutama kalau misalnya kan pas belanja gitu kan kita nggak tahu tuh siapa orang yang ya Allah alam sih, misal dia pembawa atau kayak gimana kayak gitu kan kita nggak tahu. Tapi ya udah, selagi kita bisa jaga kebersihan, jaga keselamatan diri sendiri, insya Allah aman sih Kak gitu. Oke. Jadi pernah sempat ngerasa juga ketakutan gitu ya di awal-awal. Tapi pernah sakit nggak? Pernah sakit juga nggak di situasi pandemi ini? Pernah Kak, sekali sampai itu Ika dibawa ke rumah sakit, dan itu kan gejalanya ini ya Kak, sesek gitu, benar-benar Iya, terus waktu bilang sama tutor, ada tutor gitu kan Kak. Nah, itu dia bilang sama sensei udah ke rumah sakit aja gitu. Nah, itu langsung dibawa di sana, langsung CT scan gitu. Nah, di situ sebenarnya ya aman karena bisa periksa dan tahu kalau alhamdulillah hasilnya negatif kan Kak. Tapi juga ketakutan yang lain adalah kan kita nggak tahu juga tuh di rumah sakit itu kita bertemu siapa dan penyakitnya apa gitu. Sehingga tapi alhamdulillah itu juga jadi ketakutan. Tapi negatif ya waktu diperiksa ya. Kalau penanganan COVID di sana, sepengetahuan yang kamu tahu itu seperti apa? Atau ada nggak sih temenmu yang juga misalnya ternyata terindikasi positif, terus cerita bagaimana dia menjalani kehidupannya selama dia positif COVID di sana? Jadi
Kalau penanganan di sini bisa dibilang itu kebijakan pemerintah itu didukung sama masyarakat gitu Kak. Jadi mereka kooperatif banget gitu. Kalau misalnya pemerintah punya kebijakan apa, warga itu taat untuk mematuhi gitu. Misalkan kemarin pemerintah sempat gitu menyatakan status darurat untuk 6 prefecture pertama di Jepang, di prefecture. Terus ya udah, tapi angkanya itu masih terus naik gitu. Akhirnya semua prefecture yang ada di Jepang ditetapkan status daruratnya gitu. Dan ketika pemerintah bilang stay home gitu, orang-orang di sini ya stay home gitu. Terus pekerjaan juga dilakukan dari rumah kayak gitu. Jadi mereka juga WFH seperti itu. Dan kalau misalnya jalan-jalan gitu, aku lihat benar-benar ngaruh sih Kak. Jadi jalanan benar-benar sepi. Terus kalau misalnya di belanja ke supermarket, di situ udah ada social distancing. Jadi udah ada jarak antara konsumen satu dan lainnya, dan juga antara pembeli dan penjual itu ada semacam plastik transparan yang besar. Plastiknya ya. Sebenarnya kalau di Indonesia juga sama sih, mungkin kamu juga punya update dari teman-temanmu juga. Jadi kalau khususnya aku di Jogja ya, di Jogja tuh di beberapa tempat tuh juga sudah, bahkan sekarang tuh di warteg-warteg gitu tuh udah ada kayak sabun di depan gitu ya, sabun cuci di depan sama air gitu. Terus kemudian ada juga yang sekarang mulai dibatasi, misalnya di perbelanjaan gitu ya, mulai dibatasi dengan model berapa orang yang boleh masuk, terus anak kecil juga nggak boleh masuk, terus kemudian juga pakai yang kotak belanjanya gitu loh. Jadi kalau kotak belanjanya masih nggak ada, berarti tuh masih di dalam tuh udah banyak orang, jadi nungguin ada keranjang belanjanya tuh keluar lagi gitu. Nah itu beberapa udah sih, dan kalau melihat potretnya sih banyak orang udah pakai masker segala macam. Kemudian ya beberapa tempat umum gitu ya, tempat umum gitu udah mulai dikasih tanda-tanda juga buat kayak misalnya kursi ada dua kursi sebelahan gitu ya, yang satunya dikasih tanda silang gitu, yang satunya enggak gitu. Jadi udah mulai sih, dan sebetulnya tinggal mendisiplinkan masyarakatnya aja, maksudnya tinggal membangun disiplin dari diri masing-masing gitu ya, buat selalu mengikuti protokol kesehatan gitu. Karena kalau misalnya semua fasilitas sudah diberikan, tapi kemudian dari orang-orangnya juga nggak disiplin, itu juga jadi masalah kalau menurutku gitu. Karena kan itu kuncinya juga di masing-masing orang, kemudian pemerintah maupun masyarakat gitu menyiapkan fasilitas yang kemudian memang sudah mendukung social distancing, sudah mendukung physical distancing gitu. Tapi di dalam diri kita masing-masing kan harus terus menerus mengingat ini new normal. Yang namanya new normal tuh beda sama normal gitu. Jadi sekarang kemana-mana bawa masker, bawa hand sanitizer, bawa alat makan sendiri misalnya, terus kemudian sering-sering mencuci tangan gitu. Itu kan bagian dari kehidupan new normal kita gitu ya. Nah, terus kapan sih apa yang paling kamu kangen dari Indonesia? Tadi ada pertanyaan, sorry, aku mau bacain dulu, nanti kelewat. Dari Safa_Nia, kangen nggak Kak Ika sama kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Indonesia? Kak Ika di Ajeng ya? Iya. Di Ajeng mana dulu? Di Ajeng Bantul tahun 2017 dan di Ajeng DIY 2018. Oke. Nah, kangen nggak sih sama kegiatan di Indonesia? Khususnya kan kamu ikut duta-duta, maksudnya ikut acara-acara kayak biasa gitu kan? Nah itu kangen nggak sih? Formasi kayak gitu. Ya, belajar dan bermain. Jadi kangen banget. Apa yang bikin kamu kangen sama Indonesia? Khususnya misalnya Jogja? Karena tempat wisatanya bagus-bagus, orang-orangnya ramah, teliti, terus habis itu banyak lah Kak, makanannya juga kayak gitu. Ya Allah, kangen banget pokoknya Kak. Besok kalau misalnya udah sampai Jogja gitu, itu langsung datang ke tempat makan yang menjadi favorit kamu tuh pasti. Iya, yakin pasti Kak. Ya kan? Jadi belum sampai rumah tuh udah langsung nyamperin tempat makan kesukaan kamu banget itu. Iya. Semoga juga keadaan semakin membaik sih Kak hari ke hari. Iya. Semoga nanti bulan September udah boleh travel ya. Amin. Kalau nggak boleh travel, kamu memperpanjang di sana berarti kan?
Iya Kak, pengen. Udah makin kangen. Oke, yang terakhir pesan kamu buat teman-teman muda yang juga lagi merantau di negara lain di situasi COVID ini tuh apa? Biar mereka tuh tetap happy. Kalau kalau kapan hari ya kita tuh ketemu ngadain gini juga ke teman-teman muda di negara lain, tapi waktu itu masih COVID tuh masih banget awal-awal, jadi beberapa negara masih di lockdown. Itu ketika kita live Instagram tuh banyak temen yang ngerasa psikosomatis lah, kemudian ketakutan segala macam. Aku kalau ngelihat kamu tuh hari ini ya gitu udah senang, udah senyum, udah kayak nggak muncul kekhawatiran segala macam. Nah kamu mungkin bisa berbagi kira-kira apa yang harus dilakukan biar walaupun kita tetap waspada terhadap penyebaran virus COVID ini, tapi tetap bahagia menjalani hidup, apalagi lagi di negara orang gitu. Nih Kak, misal ya, buat teman-teman yang mungkin sedang memperjuangkan hal yang sama, jadi kalau misalnya pemerintah mempunyai suatu kebijakan gitu, tidak ada salahnya kalau misalnya kita mengikuti, karena pastinya itu istilahnya udah dipertimbangkan dengan sebaik mungkin untuk kebaikan semua juga itu. Terus habis itu selama stay home melakukan kegiatan yang itu bikin kita happy gitu, jadi bikin mental kita kan juga biar bisa moodnya jadi baik gitu, udah nggak ada cemas-cemas lagi kayak gitu, entah itu hobi atau entah itu hal baru kayak gitu. Jadi apapun yang bisa dilakukan di kamar, di rumah dilakukan. Terus habis itu jangan terlalu insecure, terutama tentang berita-berita yang itu nggak benar Kak. Jadi kan banyak tuh sekarang yang terus berita hoax langsung beredar kayak gitu, yang pertanggungjawabannya dipertanyakan. Nah kalau saya mau mengakses info seperti itu bisa diakses di sumber-sumber yang terpercaya, misal di WHO atau di instansi pemerintah kayak gitu kan, biasanya juga di-share info-infonya kayak gitu. Terus habis itu apalagi ya, tetap menjaga pola hidup sehat, olahraga dan makanan sehat. Oke, jadi ini komplit banget pesannya, dan kenapa ini selalu kita minta, karena kalau misalnya kita ngerasa di Indonesia gitu ya, kemudian kita ngerasa sudah dekat dengan orang tua tapi ngerasa paling susah sendiri gitu ya di situasi pandemi ini, kita bisa belajar dari teman-teman yang saat ini tuh bahkan jauh dari negaranya, bahkan jauh dari orang tuanya, tapi kemudian tetap harus sehat, tetap harus bahagia gitu. Nah ini salah satunya, contohnya adalah Kak Ike. Kak, ini terakhir ada yang tanya, jurusan apa sih di Jepang? Dulu aku pengen nih ke Jepang. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau di Jepang ambilnya food science Kak, jadi ilmu tentang kimia pangan seperti itu, yang berkaitan dengan makanan. Oke, Kak Ike Tutpuri, terima kasih banget udah sharing. Ternyata kita udah 30 menit loh ngobrol, gak berasa kan? 30 menit kita udah ngomongin. Asik banget Kak Putri. Makanya besok kalau ke Jogja, pokoknya kita harus mampir, kita harus ketemu, nanti harus mampir ke kantornya Unala buat kita bisa ngobrol bareng ya sama teman-teman Unala. Makasih banget Kak Ike Tutpuri, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, tetap senang, dan semoga cepat selesai studinya dan bisa kembali ke Indonesia dan kita bisa ketemu lagi kalau masa pandemi sudah usai. Terima kasih.